Shalom sahabatku, jumpa lagi dalam Benang Merah Kehidupan. Kita akan berbagi sharing tentang firman Tuhan yang akan kita share pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami menghirup udara yang segar, kami mendapatkan kesehatan, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sahabat-sahabat kami yang sudah mendengarkan video ini. Biarlah mereka juga boleh diberkati, mereka boleh mengubah setiap pola pikir mereka, supaya betul-betul mereka bukan saja menggunakan harta kekayaan untuk diri sendiri, tapi biarlah semua itu bisa berdampak bagi orang lain. Terima kasih Bapa, berikan hikmat-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Penting sekali kita menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik dan pemberi segala kekayaan, yang terambil di dalam Ulangan 8 ayat 18. Kita akan baca firman Tuhan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah pemberi segala kekayaan. Tapi ingat, Tuhan memberikan segala sesuatu pasti dengan tujuan untuk kemuliaan-Nya dan untuk kebaikan kita. Namun penggunaan harta kekayaan seringkali disalahgunakan sehingga merusak hidup kita. Jadi bukan harta kekayaannya yang merusak, melainkan diri kita sendiri. Seringkali kita terjadi ketika seseorang diberkati Tuhan secara berlimpah, ia tidak semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mengasihinya, malah semakin jauh dan meninggalkan Tuhan. Seringkali harta kekayaan juga membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Berhati-hatilah, karena harta kekayaan dapat memikat hati kita, sehingga akhirnya kita menjadi tuan dalam hidup kita, melebihi Tuhan yang adalah pemberi berkat. Inilah yang membawa kita kepada kehancuran. Kalau kita menyadari semua itu, kita tidak akan menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup, karena tujuan hidup kita adalah Tuhan. Karena Dialah harta kekayaan yang sesungguhnya. Marilah kita berkomitmen untuk menggunakan berkat Tuhan, bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memberkati orang lain dan untuk melayani Tuhan. Mengumpulkan harta dunia untuk diri sendiri, kerja keras, halal dan tidak halal, lembur siang dan malam, coba berbagi usaha, ibarat robot yang bekerja tanpa henti. Ketika kita meninggal, bahkan banyak orang sebelum meninggal ternyata hasilnya sia-sia dan hampa. Ibarat saham kosong dan cek kosong yang tidak ada nilainya. Mencoba berbagai usaha agama dan rohani dengan giat dan semangat yang tinggi, ibarat robot yang kerja keras tanpa kenal waktu. Misalnya berbuat amal, kebaikan, bersembayang, meditasi, berpuasa, doa semalam suntuk, melakukan berbagai kegiatan sosial.
mentaati banyak aturan dan upacara agama, dan lain sebagainya. Tapi motifnya dan tujuannya yang salah, semua itu untuk kepentingan diri, misalnya supaya tersohor, kumpulkan kredit ke surga, jasa untuk jadi layak diselamatkan, dan lain sejenisnya. Hasilnya adalah sia-sia dan hampa, ibarat saham kosong atau cek kosong. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang orang Yahudi. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh niat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 1 sampai dengan 2. Surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pasal 1 sampai dengan 11 tentang pelajaran doktrinal, ajaran firman Tuhan yang kental soal manusia, dosa, Kristus, Taurat, Injil keselamatan, penderitaan, dan sebagainya, ajaran dasar-dasar kekristenan. Pasal 12 ayat 16 adalah ajaran tentang hal-hal praktikal dalam hidup dan pelayanan orang percaya. Doa dan harapannya agar semua orang Kristen, pengikut Kristus yang sudah diselamatkan Kristus, memiliki keseimbangan yang baik dalam ajaran doktrin dengan pengertian yang benar, dan dalam kehidupan dan pelayanan nyata sehari-hari secara praktis, efektif, dan produktif. Dengan kata lain, punya doktrin yang benar, tapi tidak mempunyai praktik yang benar, giat dan bersemangat adalah sama-sama dengan teori yang kosong. Hanya pintar bicara tapi tidak ada tindakan, omong tok dan teori tok. Ibarat robot saham kosong yang sia-sia dan hampa. Sebaliknya, punya tindakan dan semangat yang tinggi tapi tidak punya ajaran doktrin dengan pengertian yang benar sesuai dengan firman Allah juga ngawur, salah dan menyesatkan. Permisi tanya, bagaimana dengan hidup Anda selama ini? Apakah mirip dengan robot kosong? Sesuai dengan topik kita di atas, supaya kita bukan hanya bisa berbicara tapi bisa melakukannya. Berubahlah sebelum terlambat. Rasul Paulus tidak ingin jemaat Roma juga Anda jatuh ke dalam kedua ekstrim ini. Yang paling baik dan benar adalah punya doktrin yang benar, juga punya semangat, motif, dan praktik pelayanan yang benar. Mudah-mudahan sharing pada hari ini bisa menjadikan kita mengerti bagaimana kita menjaga kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, yaitu tentang harta dan kekayaan yang kita miliki, bisa menjadi berkat bagi orang lain dan selalu memberikan yang terbaik buat keluarga kita dan teman-teman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.